Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan, memberikan tutorial cara mengisi laporan kinerja di Sister. Pertama, buka Sister sesuai dengan instansi Anda. Kemudian bagian beranda akan muncul seperti ini. Ya, di sebelah kiri ada profile dan seterusnya. Nah, pada bagian profile, jika diklik, ini ada data pribadi yang kalau kita klik, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini kita bisa cek satu persatu, apakah sudah sesuai dengan data yang kita punya. Nah, yang harus dipastikan adalah di sini harus ada NPWP ya. Kalau misal ada yang tidak sesuai, kita bisa mengedit dengan cara klik ajukan perubahan, kemudian kita isikan data yang diminta, misal NPWP-nya, nama wajib pajaknya, kemudian kita harus perhatikan di sini dokumen wajib yang harus dilampirkan. Kalau dokumen wajib yang harus dilampirkan di sini NPWP, berarti kita bisa ambil file NPWP kita dari komputer kita, kemudian nama dokumen bisa kita isi misal NPWP, ya. Kemudian jenis dokumen ini dipilih NPWP atau ya NPWP, kemudian diklik simpan. Nah, kemudian di bagian profile ini juga ada data in-passing. Nah, kita bisa lihat kalau kita sudah punya in-passing, data in-passingnya sudah sesuai dengan data kita atau belum. Kalau belum, kita tinggal klik ubah data. Untuk kemudian kita lengkapi isian-isian yang diminta, yang ada tanda merah ya utamanya, kemudian dokumen in-passingnya dilampirkan. Kemudian ada jabatan fungsional, ini kita cek, kalau sudah sesuai kita biarkan, kalau belum kita bisa ajukan perubahan data. Untuk kemudian kita isi apa yang diminta ya. Nah, berikutnya adalah di kualifikasi. Kualifikasi ada pendidikan formal, ini kita cek apakah sudah sesuai dengan pendidikan kita. Kalau ada yang belum sesuai, kita bisa klik ajukan perubahan data. Nah, kita perlu siapkan ijazah dan transkrip nilai untuk nanti melengkapi isian yang diminta. Jadi mulai dari program studinya apa, yang ada tanda-tanda merah utamanya ya. Nah, kalau ini harus diisi, program studinya apa, kemudian jenjang studinya, perguruan tingginya, sampai dengan tahun masuk, tahun lulus, ini diisi semua. Kemudian dokumen wajib yang harus dilampirkan, nanti ada transkrip nilai dan ijazah. Ini dokumen 1, kalau mau tambah dokumen lagi tinggal klik tambah dokumen baru, ini berarti dokumen 2 ya, diisi. Transkrip misalnya, dokumen 1-nya ijazah. Kalau sudah klik simpan. Tapi kalau sudah sesuai, biarkan saja. Nah, kemudian di bagian diklat. Diklat ini bisa kita isikan kegiatan pelatihan-pelatihan kita yang minimal durasinya 10 jam. Kalau kurang dari 10 jam tidak boleh dimasukkan di sini. Caranya tinggal klik tambah, kemudian pilih yang non pekerti ya. Ini ada pekerti atau AA, pilih yang non pekerti untuk menambahkan kegiatan pelatihan di luar pekerti atau AA, applied approach. Tapi kalau yang mau kita tambahkan kegiatan pekerti atau AA, maka kita pilih yang pekerti atau AA. Kemudian kita isikan sesuai dengan yang diminta, kemudian kita lampirkan sertifikatnya, kemudian klik simpan. Ya, itu untuk diklat ya. Untuk diklat ya. Nah, untuk riwayat pekerjaan ini bisa kita isi riwayat pekerjaan kita sebelum menjadi dosen ya. Sampai sekarang misalnya punya pekerjaan di luar selain di kampus. Caranya tinggal klik tambahkan, kemudian
lengkapi isian yang diminta, utamanya yang ada tanda bintang ya. Kemudian dokumen pendukungnya disertakan misalnya SK ya. Kalau sudah diklik simpan. Nah, berikutnya di bagian kompetensi, kompetensi ini bagi yang sudah memiliki sertifikat pendidik atau Serdos, bisa diklik sertifikasi, kemudian bisa diklik tambahkan. Nah, ini pilih yang sertifikasi dosen, kalau yang mau dimasukkan adalah data Serdos. Kalau yang mau dimasukkan adalah sertifikasi profesi, seperti misal saya ini punya sertifikat profesi sebagai psikolog, maka saya bisa klik tambahkan, kemudian klik sertifikasi profesi. Ingat ya, yang diklik sertifikasi profesi, kemudian isi yang tanda-tanda bintang, kemudian simpan. Yang diklik yang sertifikasi profesi. Tapi kalau yang mau dimasukkan sertifikasi dosen, maka klik tambahkan, klik sertifikasi dosen. Oke. Berikutnya di bagian pelaksanaan pendidikan mulai dari pengajaran sampai dengan pembinaan mahasiswa, ini yang bisa mengisi adalah bagian akademik di universitas. Jadi akan terisi secara otomatis. Sehingga pada saat kita klik pengajaran, maka akan otomatis terisi sesuai dengan kegiatan pengajaran kita yang ada di semester ini. Ini akan diinput langsung oleh BAR. Ya. Jadi kita tidak perlu mengisi pada bagian pengajaran, bimbingan, sampai pembinaan mahasiswa. Yang bisa kita input sendiri mulai dari bahan ajar ini. Jadi kalau misal kita pernah menyusun bahan ajar, kita bisa klik bahan ajar, kemudian klik tambahkan, tinggal dimasukkan kategorinya apa ya. Misal mengembangkan bahan kuliah, buku ajar, atau mengembangkan modul atau apa sesuai dengan karya kita. Kemudian lengkapi isian yang diminta. Nah, lampirkan SK dan bukti kinerja kita ya. Setelah itu di bagian penulis ini perlu diisikan ya, ini jangan kelewatan nama dosen, urutan penulis nomor berapa, afiliasinya di mana, kemudian perannya misal sebagai penulis atau editor atau penerjemah ya, disesuaikan. Afiliasi ini tempat kita bekerja ya, misal Universitas 17 Agustus 1945. Nah, kalau kita nulisnya itu tim, ada tim lain, kita bisa tuliskan namanya di sini untuk menambahkan, ya, untuk menambahkan timnya siapa. Kalau sudah, nanti di setting yang urutan pertama siapa, urutan kedua siapa. Kalau sudah, klik simpan. Bagian pendidikan, bagian data sharing, orasi ilmiah, dan seterusnya. Ini bisa kita isi kalau kita ada kegiatannya. Kemudian di berikutnya pelaksanaan penelitian. Kita bisa melaporkan kegiatan penelitian kita yang tidak dipublikasikan dengan cara klik penelitian, kemudian klik tambahkan. Kemudian ini kategori kegiatan bisa dipilih hasil penelitian atau pemikiran yang tidak dipublikasikan, yang tersimpan di perpustakaan. Ini diklik ini. Kemudian isikan judul kegiatannya apa, semua diisikan ya, sesuai permintaan. Kemudian lampirkan surat tugas penelitian dan laporan akhir penelitiannya. Kemudian ada draft artikel. Itu dimasukkan di sini. Kemudian di anggota kegiatan kita bisa setting. Kita sebagai apa, ketua atau anggota, statusnya centang aktif ya.
Kemudian kita bisa cari siapa anggota kegiatan kita itu dengan cara klik namanya di sini. Sudah ketemu, diklik, kemudian tuliskan peran dia sebagai apa. Kalau sudah, klik simpan. Itu untuk kegiatan pelaksanaan penelitian. Nah, kalau hasil penelitian kita publikasikan, kita bisa klik publikasi karya. Lalu klik tambahkan. Lalu kita pilih di pelaksanaan penelitian, klik menghasilkan karya ilmiah. Nah, ini kita pilih sesuai dengan kategori tulisan kita. Misal kita menulis di jurnal nasional tidak terakreditasi, berarti kita klik ini. Hasil penelitian pemikiran dalam bentuk jurnal nasional. Lanjut, kita isi yang diminta, ya. Setelah itu kita lampirkan artikelnya, kita masukkan nama kita, kalau ada tim kita masukkan di sini timnya, urutan penulisnya nomor berapa ditulis di sini, kemudian perannya sebagai penulis dan corresponding misalnya kalau ya ini tentang. Sudah diisi semua, klik simpan. Nah, itu penelitian. Kalau kita punya haki, tinggal klik yang hakim. Berikutnya, pelaksanaan pengabdian. Pengabdian itu bisa kegiatan pengabdian, bisa sebagai pembicara, bisa pengelola jurnal. Kalau kita sebagai pembicara, maka klik ini pembicara, tinggal diklik ditambahkan, lalu kita bisa pilih kategorinya. Nah, kita pilih yang sesuai dengan kita. Kalau insidental dapat undangan sekali gitu berarti insidental. Kemudian levelnya nasional atau lokal. Kemudian diisi kategori capaian luarannya apa, publikasi atau pembicara. Diisi semua yang diminta, utamanya yang tanda-tanda merah ya. Ada tanda bintangnya merah, kemudian dilampirkan surat tugas dan bukti kita sebagai pembicara, kemudian diklik simpan. Cara melapor. Kemudian di penunjang. Penunjang kita bisa memasukkan anggota profesi sebagai anggota profesi atau penunjang lain. Penunjang lain ini kita bisa memasukkan kegiatan-kegiatan kita sebagai panitia atau peserta-peserta dalam suatu kegiatan webinar atau pelatihan, ya, yang jumlah jamnya kurang dari 10 jam. Caranya tinggal ditambahkan, kemudian kita pilih kategori yang sesuai. Misal ikut webinar berarti berperan aktif dalam pertemuan ilmiah di lingkungan perguruan tinggi sebagai ketua atau di lingkungan perguruan tinggi sebagai anggota atau tingkat nasional sebagai apa, gitu ya, disesuaikan. Kemudian kita isi lengkap isian yang diminta. Nah, nanti kita lampirkan dokumen, surat tugas dan sertifikat kegiatan. Kalau untuk sebagai kepanitiaan itu yang diminta cukup SK ya, SK penugasan. Tapi kalau ada bukti kinerjanya juga tidak apa-apa, bisa lebih baik. Nah, demikian cara pengisian laporan kinerja kita di sistem.